Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam dan saya masih akan menggali kepada tante dari korban di sini, Ibu Priska. Ibu Priska, bisa dijelaskan, benarkah bahwa ada upaya pertemuan antara guru dan juga orang tua korban, didamaikan lah, jangan di blow up lagi kasusnya, nggak usah ke ranah hukum, atau bagaimana? Iya, kalau untuk seperti di sekolah itu memang ada terjadi pada hari Senin kemarin. Cuman itu inisiatif dari orang tua siswa ya, bukan inisiatif dari sekolah. Atau mungkin menyurati orang tua korban atau kayak gimana, nggak ada. Itu inisiatif dari orang tua korban. Oke, jadi sang guru itu sebenarnya bagaimana? Apakah dia menjelaskan apa alasannya, lalu meminta maaf atau bagaimana? Iya, saat itu memang dia minta maaf, tapi kalau kata saya, ya, kalau untuk memaafkan kayaknya untuk kemanusiaan mungkin dimaafkan, tapi kalau untuk perbuatan perilakunya terhadap guru tersebut kayaknya kami keberatan. Nah, sekarang kalau Ibu sudah melanjutkan kasus ini ke ranah hukum, ponakan dari Ibu Priska ini bagaimana? Ketika bersekolah atau dia sekarang tidak bersekolah, apakah ada ancaman atau bagaimana? Kalau untuk ponakan saya trauma ya, Bu ya, dari kejadian hari Jumat kemarin, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu sudah tidak ke sekolah. Cuman waktu hari Kamis itu ke sekolah, tapi ponakan saya katanya korban ini jemput ke sekolah karena memang sangat banyak yang mau temui dia ya, banyak yang mau bertanya-tanya atau apa. Oh, kalau oknum gurunya masih tetap mengajar? Kayaknya sudah dinonaktifkan deh, Bu. Oke. Nah, kalau dari kasus ini mungkin saya ke Bu Retno, apakah tindakan dari sekolah dirasa tepat bahwa ternyata pertemuan hanya dibuat justru dari inisiatif keluarga? Jadi ini nampaknya sekolah maupun dinas pendidikan saya duga tidak paham Permendikbud 82 tahun 2015. Sebenarnya di dalam Permendikbud itu selain pencegahan, itu ada penanggulangan. Jadi kalau terjadi apa yang harus dilakukan, itu langkahnya jelas. Termasuk kalau pelakunya guru ke anak, anak dengan anak, atau siapa pihak di dalam sekolah, itu sebenarnya ada. Lalu penindakannya ada. Jadi sebenarnya hukumannya pun ada di dalam Permendikbud. Ini tampaknya belum dipahami. Kedua, untuk pencegahan seharusnya sekolah punya sistem pencegahan, ini nampaknya tidak. Termasuk sistem penanganan yang tidak diketahui. Makanya kalau orang tua lapor kepada polisi nggak aneh, karena tidak ada jalan keluar kan. Mereka merasakan di sekolah. Tidak ada titik temu dan coba menggunakan Permendikbud. Mungkin ini bisa diselesaikan tanpa harus ke kepolisian. Bu Priska, apakah sekolah di sini juga bertanggung jawab atas insiden ini? Karena ini oknum gurunya katanya PNS ya, ataukah memang mereka lepas tangan bahwa ini oknum sudah dinonaktifkan selesai? Kalau dari nonaktifkan itu memang nggak ada informasi dari sekolah ya, cuman kalau dari sekolah itu memang nggak ada kayak tindakan sanksi yang tegas terhadap oknum guru ini. Kalau untuk anak murid yang jadi korban ini, apa yang dilakukan oleh sekolah? Kayaknya santai saja deh Bu ya, karena untuk kasat mata saya ya, karena memang tidak ada tindakan, tidak ada meminta maaf atau mungkin kunjungi korban satu-satu. Tidak datang ke rumah masing-masing korban dari sekolah perwakilan? Datang, cuman maksudnya kan kejadiannya kan Bu hari Jumat ya. Datangnya itu nanti setelah saya mengupload di Facebook. Oke, Bu Retno, ini bagaimana melihatnya? Cukup nggak apa yang dilakukan sekolah? Enggak, atau apa yang harus? Iya, jadi ini gini, kalau gurunya ASN tadi disebut ya PNS, maka sebenarnya harus ada penggunaan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Di sini sebenarnya ada ketentuan di mana diatur ya siapa yang memeriksa, di BAP juga, kemudian apa sanksi yang akan dijatuhkan. Jadi sebenarnya ini nggak bisa selesai di level sekolah. Bahkan kalau kepala sekolah tidak melakukan tindakan apapun, dinas pendidikan bisa berbuat kalau di dalam PP ini. Nah ini saya melihat, saya tidak tahu ya karena kita belum koordinasi, tapi nanti KPI akan coba koordinasi. Sebenarnya apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh dinas pendidikan? Karena menurut saya ini bukan sekedar menyelesaikan masalah ini, tapi memberi efek jerah dan juga melindungi anak secara keseluruhan di wilayah itu. Dan ini kan biar nggak terulang ya maksud kita. Nah kalau kami melihat ini ya, kalau tadi anak-anak nggak dapat rehabilitasi psikologi, ini mungkin harusnya dinas pendidikan berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di situ kan ada psikolog yang kemudian bisa membantu atau konselor yang harusnya bisa membantu anak-anak ini memulihkan tadi psikologinya sehingga kembali seperti sebagian mau sekolah. Gitu. Berarti Bu Priska sampai saat ini ponakannya Ibu tidak mau ke sekolah karena trauma, begitu kah? Iya, tidak mau. Tidak ada solusi kah dari sekolah atau dinas pendidikan?
tidak ada kayaknya. Apa rencana Bu Priska ke depan? Apa memindahkan anak ini ataukah tetap di sekolah sampai proses hukumnya kemudian putus atau bagaimana? Ya, kami tetap lanjutkan pendidikannya ya Bu ya, tapi kami memindahkan ke sekolah lainnya. Jangan, maksudnya tidak sekolah lagi di tempat itu karena memang dia tidak nyaman, tidak mau lagi sekolah ke situ, bahkan takut, bahkan menafsu makannya pun tidak mau. Kalau saya tanya itu kenapa kamu tidak habiskan makanan? Jawabnya saya tidak mau makan lagi. Saya tidak nafsu makan karena saya rasa yang saya punya ini sampah. Seperti itu pernyataannya. Kalau begini kan sudah gawat dong Bu Retno. Ya, mungkin ya melalui TV ini ya, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinas Sosial, pekerja sosialnya, ini harus datang ke rumah anak ini. Traumanya sudah besar. Ya, ini harus home visit untuk tadi ya mendekati si anak. Pasti prosesnya tidak mudah, tapi itu bisa dilakukan oleh ahlinya, maksudnya psikolog ataupun pekerja sosial itu bisa melakukan. Anak ini harus segera dibantu ya, agar dia tuh bisa pulih seperti sedia kala. Itu haknya dia kok. Ya, itu dalam undang-undang dan pemerintah daerah wajib memenuhinya. Baik, saya harap mungkin dari pihak sekolah dan juga dinas pendidikan janganlah berdalih dengan kata oknum, sudah diusut kepolisian, bahkan sudah nonaktifkan selesai. Ini anak belum diapa-apain, traumanya sudah berkepanjangan. Terima kasih Ibu Priska, terima kasih Ibu Retno. Kita tunggu bagaimana nanti dari pemerintah daerah akan menanggapi kasus ini.